Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel si World Dragons. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai video ya. Jadi video reaction yang ada komentarnya kayak gimana bang? Oke, nanti ya aku buka HP-nya dulu karena komentarnya di HP guys. Nah, jadi di sini ada komentarnya nih Mas Bro terkait dengan Palu yang udah diposting jauh-jauh hari ya. Udah beberapa tahun, udah lama banget sih sebenarnya. Bahkan belum ada video itu pun aku udah bikin yang namanya Palu dari Asgardan. Dan itu terbukti. Oke bang, siapa yang komen nih? Ngomong-ngomong siapa? Nah, yang komen itu dari Mas Bro Zain 5617. Ulangi sekali lagi ya, atas Zain 5617 yang udah dikomen sekitar 1 hari yang lalu atau mungkin 14 jam yang lalu. Dan dia berkata ataupun mengetikkan sebuah intonasi ataupun sesuatu curhatan ya terkait dengan video yang udah rilis dengan berjudul yaitu adalah Palu awet selamanya, palunya para mekanik ala World Dragons. Nah, komentarnya gimana bang? Komentarnya ialah belum banyak jam terbangnya untuk pukul memukulnya ya mas. Sebentar aja itu udah retak las-lasan buat pukul besi. Coba aja buat gembleng. Siap bosku, buat mas-mas sen-sen siap gembleng-gembleng. Tapi sebelum kita gembleng-gembleng, perlu diketahui ya kalau untuk Asgardan ini mas bro, untuk Asgardan ini ada yang keinjak. Untuk Asgardan ini dia itu keras, benar keras. Dia itu memang keras, yaitu dia itu keras bajanya itu di bagian ujung daripada giginya. Itu kan yang namanya Asgardan itu ada giginya, gigi 1000 yang menghubungkan ke gardannya. Jadi yang bersentuhan ke gardannya itu dianya itu punya gigi 1000. Nah, disitulah adalah yang paling keras atau yang disebut juga dengan baja. Dan itu bisa saja pecah ataupun patah ketika truk itu lebihi muatan ataupun overload ya. Nah, di sini apakah sama dengan palu yang dibuat dan bisa pecah? Tentunya tidak segampang itu Ferguson, tidak segampang itu Mas Zain ya, Zain 5617. Jadi tidak segampang itu. Perlu diketahui kalau asnya Asgardan itu yang dibuat itu bukan di bagian yang ada giginya, akan tetapi di bagian tengah dan juga yang nggak ada giginya. Poinnya seperti itu aja. Nah, untuk karakter dari asnya ini perlu diketahui pada saat di luar emang dianya itu keras banget mas bro. Di bubut itu sangat sulit ataupun susah, butuh pisau khusus, nggak kuat dengan mata widya. Tapi kalau udah mencapai sekitaran udah mengelupas di 1 mili ataupun bagian luarnya itu udah dikelupas, yaitu bagian dalamnya itu lebih renyah ataupun bisa dibilang mirip-mirip kayak besi pada umumnya. Jadi yang keras itu di bagian luarnya saja. Nah, bagian dalamnya itu seperti lunak ya. Lunak sih enggak seperti lunak seperti pada besi-besi biasa, tapi ini lebih keras pastinya. Yang pasti ini senyawa ataupun hampir sama dengan besi biasa ya. Makanya kalau disatukan dengan mesin las MMA, dianya itu tidak bisa retak ataupun masih bisa menyatu. Beda lagi dengan yang pure HSS ataupun karbit ataupun apapun itu. Misalnya aku biasanya itu ngelas di apa namanya stainless atau mungkin besi cor, itu biasanya retak. Nah, kalau ini kalau di las MMA udah nggak retak, nah kemungkinan kelanjutannya itu lebih aman ataupun lebih bagus ataupun nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kurang lebih pengalamannya saya seperti itu ya saat membubutnya namanya as roda mobil. As roda mobil itu dianya seperti itu. Di bagian luarnya keras, di bagian dalamnya itu agak lunak.
ataupun seperti halnya besi biasa. Jadi nggak perlu risau nih buat Mas Bro yang udah beli, itu udah teruji dari beberapa tahun yang lalu ya Mas Bro ya. Jadi saya bikin palu ini memang nggak bikin langsung di-upload semaunya, itu enggak. Karena judul-judul di channel Geo Dragons itu nggak ngarang ya Mas Bro ya, nggak ngarang, itu real Mas Bro ya. Jadi itu real, udah sebelumnya udah dibuatin palu. Kalau nggak salah saya itu buat pertama kali sekitar tahun 2018, tahun 2019 itu pertama kali. Waktu itu saya belum kerja, belum buka bengkel sendiri, waktu itu masih kerja sama orang. Dan tahun 2018 itu saya udah bikin palu, dan saya juga membawa beberapa barang bukti. Barang bukti yang pertama ini ada palu yang saya buat sejak tahun 2018 dan sampai sekarang itu berapa tahun nih Mas Bro? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahun. 6 tahun palu ini berjaya nih Mas Bro. Nah, ini adalah cikal bakal kenapa sih saya membuat versi yang lebih mantap lagi daripada ini. Ini adalah palu pertama saya yang dibuat dengan as setik mobil ya. Waktu itu saya buatnya di bengkel bubut, dan kebetulan itu saya juga belum punya mesin lasnya, belum punya bahannya, dan kemudian saya memberikan gambaran, Mas, gimana kalau saya itu bikinin palu yang dilas langsung dengan plat besi, biar palunya awet gitu. Saya ngomong ke tukang bubutnya itu, waktu itu kalau ndak salah nama bengkel bubutnya itu Bengkel Bubut Lasno Bersaudara. Bengkel Lasno Bersaudara, ya benar, yang ada di Adipala. Nah, kalau dia tanya saya, pasti dia tahu. Saya sebagai langganan di sana waktu saya ngebengkel juga. Nah, saya minta untuk bikinin ini palu, dan udah bertahan selama kurang lebih 6 tahun. Sebelum di 6 tahun sampai di tahun 2021 kalau ndak salah ya, pada saat bengkel ini buka, kurang lebihnya tahun 2021 apa berapa yuk? Kurang nggak juga sih. Pokoknya bengkel ini buka sekitar tahun 2020, 2021, 2019 di antaran itulah ya Mas Bro ya. Di antaran itu, makanya ini udah teruji sekitar beberapa tahun. Nah, baru aku yang namanya bikin palu dengan versi aku sendiri. Dan lagi-lagi saya juga belum punya ya namanya mesin las. Alhasil saya juga ngelasin ataupun membawa ke tukang bubut lagi, karena juga saya belum punya mesin las, belum ada listrik yang memadai, belum ada mesin las, belum ada yang memadai. Ya intinya belum ada yang memadai. Akhirnya saya buat di bengkel bubut juga, dan ini adalah versi yang aku posting ataupun yang saya jual waktu itu. Kenapa harganya mahal? Karena saya bikinnya di tempat bubut ya, ataupun bengkel bubut, dan ini diameternya ataupun panjang daripada kepalanya itu dianya itu lebih gede ya Mas Bro ya. Tuh, yang ini yang saya jual lebih gede, lebih mantap. Kalau gagangnya kurang lebih sama untuk panjangnya tuh. Sama ya. Sama ataupun beda sedikit ya, sama. Yang penting ini palunya ataupun kepalanya itu lebih mantap Mas Bro. Tuh. Beda, diameternya pun beda. Ini yang bikin di Adipala, ini yang bikin di tempat bubut. Nah, ini di tempat bubutnya itu di Kawunganten. Kalau Mas Bro tahu tempat bubut di Kawunganten itu namanya Mas siapa ya? Nah, kalau ini tuh bikinnya di Naira Bubut nih Mas Bro. Jadi yang punya itu namanya Mas Yoki. Naira Bubut di Bojong, alamatnya di Kawunganten Bojong ya. Naira Bubut.
Naira Bubut Mas Yoki ya namanya. Jadi ini yang ngelas itu Mas Yoki dianya. Dan aku membawakan as besi yang udah dirapin, ini as besi as mobil yang udah dirapin. Dan kemudian membawakan juga ini gagangnya. Jadi gagangnya, kemudian as besi as mobil udah dirapin dari sini. Mas Yoki itu tinggal ngelas aja, tret, udah jadinya seperti ini. Ini aku jual di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee aku jual juga. Dan kemudian ini adalah palu yang paling kecil. Ini palu yang ibarat kata itu adalah lebihan atau sampahannya ya. Ini cuman lebihan aja dibuatin. Ini tadinya itu runcing dan sini sampai lempes. Sama. Ini udah 6 tahun, ini yang udah dari Adi Pala udah 6 tahun buat memalu segala macem, nggak deber dianya, tetep nggak berubah bentuk dianya, mantap kan? Yo paling cuman gores-gores sedikit aja seperti ini, tapi dia itu nggak lempes ataupun nggak patah, nggak deber. Kalau palu besi cor itu biasanya kan deber, sini deber nggak kuat. Kalau ini nggak berubah bentuk, paling cuman kayak kegores ya. Ibarat kata ini kayak apa? Gorilla Glass. Oke lah. Kalau ini juga nggak berubah bentuk sama. Ini dibuat pada saat video dirilis ya. Jadi sebentar aku cek dulu mengenai videonya. Nah, ya benar banget. Palu ini pas pertama-tama saya buka di bengkel sini itu sekitaran 27 Agustus tahun 2021 dan sekarang udah di tahun 2024, udah 3 tahun 4 tahun palu ini menemani yang saya buat bersama Mas Yoki Naira Bubut ya. Jadi kalau sekarang itu udah bisa bikin palu sendiri, udah bisa ngelas sendiri, udah bisa bubut sendiri, dan banyak sekali palu-palu yang lain yang diproduksi di sini Mas Bro. Buat kamu yang pengen palu apa ya? Palu kuningan, palu aluminium, palu nilon ada Mas Bro. Dan next aku share mengenai linknya. Palu apa aja yang udah tersedia di channel Siwol Dragons ya Mas Bro ya. Nanti aku posting di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Bukalapak juga. Dan ini udah bertahan selama 4 tahun, 3 tahun dan sama sekali nggak ada perubahan bentuknya di bagian yang bertabrakan dengan benda kerja. Tuh. Paling cuman goresan-goresan kecil. Gorilla Glass nih Mas Bro teknologinya. Oke, untuk bagian sini apakah ada retakan-retakan? Nggak ada ya. Tuh, aman. Bagian las-lasannya. Ini las-lasannya Mas Yoki dari Naira Bubut. Kalau ini dari las-lasannya Mas Lasno. Lasno 2 bersaudara apa 3 bersaudara. Kalau nama pribadinya beliau aku kurang paham banget. Yang penting ini lasnya di sana. Ini adalah satu ST ya, generasi pertama, palu baja, palu awet selamanya. Oh, apakah ada retakan? Nggak ada ya Mas Bro, nggak ada retakan. Nanti kita banting-banting, kita adu-adu sama rel kereta api. Tapi nggak sama kereta apinya juga, cuman sama relnya. Nanti kalau sama kereta api, saya paling ditangkap polisi, mau ditabrakin ke rel kereta api. Kemungkinan sih melengkung ya, tapi nanti saya ditangkap polisi. Nih, seperti ini, belum ada retakan ya. Ini buat keseharian kerja. Loh, mana buktinya buat keseharian kerja? Ini. Nih, di sini, di gagangnya ini, tempatnya buat berpukul-pukul, dianya itu, tuh. Garis-garis ya, tuh. Garis-garis ini buat mukul-mukul, yang buat mukul-mukul itu nggak cuman kepalanya, tapi sini buntutnya juga buat mukul-mukul ya. Ini yang dari Adi Pala sama juga, bagian sininya itu agak deber sedikit lah, ini tuh. Deber sini juga ya. Ini buat mukul-mukul. Tuh,
agak langsingan sedikit. Oke, sesi terakhir kita main pukul-pukulan aja yuk bersama rel kereta api, enggak sama kereta apinya. Cekidot. Nah, di sini aku udah siapin untuk rel kereta apinya di sini. Aku di sini udah memakai pengaman ini. Buat nanti ada sesuatu yang melayang. Kemudian aku udah pakai kacamata pastinya, udah safety mas bro. Kemudian pakai penutup telinga ya. Oke, biar nggak terlalu penging ya mas bro ya. Yang pertama kita coba itu yang mana mas bro? Yang ini, yang dari Adepala yang agak kecilan sedikit. Yang bikinannya dari bengkel Lasno 3 bersaudara nih mas bro. Yang dulu saya belum ada mesin las, dan mesin lasnya itu belum ada. Oke, langsung saja nih mas bro ya. Oke. Dan ini untuk hasilnya, apakah ada yang retak apa enggak gitu ya. Tuh, seperti ini kondisinya setelah bertarung ya mas bro. Ini baja dengan baja, jadi nggak ada sesuatu yang melihat ya. Kalaupun ada yang melihat ya cuman sedikit aja. Dan ini bagian gagangnya itu ada yang kompal ya, sedikit aja karena ini besi biasa. Kemudian ini juga ada yang melihat sedikit. Kalau di bagian kepalanya itu nggak ada yang melihat sedikit pun ya. Paling 0,0 sekian, nggak kelihatan mas bro. Kalau palu biasa besi car udah hancur. Oke, lanjut. Kemudian ini yang dari Mas Yogi, ini udah bertahan selama 3 tahun kurang lebihnya. Kalau ini udah 6 tahun, ini 3 tahun. Kita hajar bareng-bareng. Oke bro, apakah ada yang retak di bagian pengelasannya? Itu nggak ada ya mas bro ya, nggak ada yang retak di bagian pengelasannya, aman-aman saja. Jadi ini udah memenuhi dengan kualitas standar yang ada di sini, dan sebelumnya juga saya sudah quality control terlebih dahulu sebelum barang ini benar-benar dijual ya mas bro ya. Kemudian apakah ada yang penyok di bagian sini? Itu nggak ada. Lagi-lagi Gorilla Glass ya. Cuman baret-baret sedikit aja. Tuh. Mungkin Mas Bro nggak pengen ini terjadi, menolak ya, menolak. Padahal ini real, nyatanya emang begini. Terimalah.
Oke, ini di bagian sini cuman penyok-penyok aja Mas Bro ya. Penyok-penyok sedikit ini. Kemudian di bagian sini ada 2 ataupun 3 dan ini luka lebam. Wow. Oke, dan ini udah teruji, udah memenuhi standar juga. Jadi udah jelas banget kalau kualitasnya bagus ya. Ini untuk penampakan daripada relnya. Tuh. Babak bunyak Mas Bro. Tuh. Paling penyok relnya tuh kan. Penyok relnya, rel kereta api. Penyok. Kalau yang kecil ini memang saya tidak mengujinya karena tidak memenuhi dengan standar ya. Di sini ada beberapa pengelasan yang kurang maksimal. Kalau toh yang semacam itu dianya itu masih bisa bekerja dengan semestinya, nggak ada keretakan di bagian sini ataupun sini. Cuman ini tukang lasnya kurang kurang bagus ya. Pengelasannya kurang bagus. Jadi ini buat palu-palu biasa aja pun masih kuat nih Mas Bro ya. Tuh. Oke Bang, itulah tadi mengenai perjumpaan kita kali ini tentang palu memalu, pukul memukul, mengenai palu yang awet selamanya. Ini udah memenuhi standar ya untuk perpukulan. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe di channel Ciwal Dragons. Dan buat kamu yang pengen produk apa ataupun gimana, bisa tanyakan langsung ataupun ingin membeli palu, bisa dicek link deskripsi aja ya Mas Bro ya. Buat kamu yang pengen order silahkan cek link deskripsi, banyak sekali produk-produk dari Ciwal Dragons. Oke, thanks banget udah mampir dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.